Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Prasetyo. Saya adalah mahasiswa PPG dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Saya di sini mengajar pendidikan agama Islam di sekolah SMP Negeri 3 Jakarta. Yang insya Allah hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Nomor peserta PPG saya adalah 31 71 82 00 21 56 dan NIM saya adalah 42 510 599. Ikuti uji kinerja yang akan saya lakukan hari ini dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk semua guru yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga apa yang diberikan diberkahi kita semua. Semoga yang diberikan Allah mencurahkan pahala bisa harta ini. Baik, silakan kalau sudah berinfak kita mulai berdoa. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa kita pada pembelajaran kali ini. Siap, mari kawan-kawan sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, karena masih pagi jadi semangat. Baik, anak-anak sekalian, sebelum para absen, para punya ekspresi slow sampai agak cepat. Para berkata pegang mata, para berkata pegang hidung, para berkata pegang kepala, para berkata pegang dagu, para berkata pegang telinga. Oke, kompak, keren ya. Oke, lebih cepat lagi sekarang. Para berkata pegang dahi, para berkata pegang dagu, para berkata pegang hidung, pegang telinga. Ini pegang telinga, siapa pegang telinga? Yang pegang telinga siapa? Ya. Kemudian ada konsentrasi lagi sekarang. Oke, para berkata pegang lutut, para berkata pegang telinga, para berkata pegang kepala, para berkata pegang hidung, para berkata pegang dagu, para berkata pegang mata, para pegang telinga. Para pegang telinga. Pegang telinga siapa? Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa ya, mengawali kegiatan belajar kita lebih semangat ya. Para Al-Faridi, Siva Adelia. Siapa? Yang mana orangnya? Oh, sebelahnya. Oke. Siti Rahma. Kela. Zahra Aprilia. Anivia. Baik. Di mana? Uri. Ya, baik. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah yang tidak hadir itu ada 3 orang. 4 orang ya. Mendoakan yang mudah, yang sakit, Allah yang akan satu atau bekas asesmen kalian kerjakan di tulis
Kita kan punya 4 kelompok kan, 2 kelompok laki-laki, 2 kelompok perempuan. Kerjakan hasil seperti ini per kelompok. Bisa? Langsung jawabannya aja. Soalnya udah ada di sini. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Baik, silakan duduknya berkelompok dulu. Yang laki-laki udah berkelompok belum ini? Udah. Yang perempuan udah berkelompok? Belum. Perempuan 3 kelompok. Oh, 3 kelompok perempuan. Baru 2 laki, 2 perempuan jadi 4. Oke, gitu deh. Satu kelompok pada kasih 2 ya. Tapi ada yang satu nanti, ada yang satu karena ini nggak cukup. Mana nih? Kelompok yang ada di mana? Dirinya ini. Supaya cepat ya. Langsung jawabannya aja. Langsung jawabannya aja. Soalnya cuma 2 ya. Soalnya cuma 5. Jawabannya. Ya, ini masing-masing. Tulis judulnya soal pretest. Ya. Iya, biar cepat. Kalau laki kan ini nih banyak kegiatannya kan. Jadi kalian perlu jawabnya biar cepat. Ya. Gak usah nulis soalnya langsung jawabannya aja. Jadi judulnya aja, awal pretest. Gak pakai keterangan gak apa-apa. Gak apa langsung yang penting kalian pada kelas dulu. Iya, di buku masing-masing. Mau di buku temennya tadi? Jangan ya, ya. Ya. Jawabannya apa aja, Pak? Ya, jawabannya aja. Ada yang bertanya nggak sih, Pak, kok cuma satu temennya gitu? Ya. Coba kalian perhatikan nggak polanya? Ya, ada yang pola yang pertama nih, ada yang saling menyebutkan nama teman. Ada yang menyebutkan tapi tidak terbalaskan. Ya. Tetapi intinya gini, apa yang disebutkan nama temannya itu adalah bisa jadi apa yang terdekat sama dia dan terlihat sama dia, atau mungkin yang menjadi teman sebangkunya karena ini di masjid ya, karena itu menjadi teman sebangku, atau mungkin yang dekat secara emosional dan pergaulan dia pilih. Artinya ketika disebutkan namanya oleh salah satu teman kalian, nama kalian misalnya nama kakak disebutkan di antara salah satu kalian, berarti kan itu merupakan sebuah keistimewaan. Kita ada di hati mereka, kita ada di pikiran mereka, kita ada di kehidupan mereka. Artinya apa? Mereka itu senang dengan keberadaan kita ketika nama kita disebut. Gitu. Oke ya, mudah-mudahan kalian selalu memberikan yang terbaik buat temannya. Temannya juga memberikan yang terbaik untuk temannya. Kita bahas ya. Baik, untuk yang pertama nih, kelompok pertama ya. Oke, tentang konsep dasar etika pergaulan. Soalnya etika pergaulan Islami pada dasarnya berlandaskan pada prinsip menjaga kehormatan diri dan menghormati orang lain. Ya, menghormati diri dan menghormati orang lain. Itu namanya etika pergaulan Islami. Berdasarkan syariat, tujuan utama dari etika ini adalah titik-titik jawabannya. Jawabannya kelompok ini apa? B. Menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul, jawabannya adalah B. Menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan diridhoi oleh Allah. Tadi kan kata kuncinya apa? Kata kuncinya menjaga kehormatan diri dan kehormatan orang lain. Tujuannya untuk keharmonisan sosial. Baik, kelompok 2 ya, kelompok 2 ya. Tentang etika terhadap orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu siapa sih? Guru. Siapa? Kakak kelas.
sikap yang paling mencerminkan adab Islami adalah apa? B. Menunggu guru selesai berbicara, menggunakan bahasa yang sopan dan menjaga kontak mata sepenuhnya. Ya, betul. Jawabannya B. Baik, selanjutnya kelompok 3. Ya. Ada menjaga lisan ya. Kita ada menjaga lisan. Ini ya. Baik. Salah satu adab paling penting dalam komunikasi Islami bergaul dengan teman sebaya. Teman-teman ya. Yang dilarang keras karena merusak saudara adalah ghibah. Ya, ghibah ya. Apa tuh ghibah? Membicarakan orang lain di belakangnya. Tapi kalau di depannya nggak ghibah ya. Nah, lihat jawabannya apa? Ghibah berarti C. Jawabannya C. Ini keburukan atau aib orang lain kita yang tidak ada pikirannya dalam jawabannya C. Baik, wah keren nih. Berarti udah paham materinya ya. Baik, kelompok 4 siap ya. Terkait tentang etika bergaul dengan lawan jenis. Kalau perempuan lawan jenisnya berarti laki-laki. Kalau laki-laki lawan jenisnya berarti perempuan. Nggak tahu berarti lawan jenis ya. Baik. Dalam Islam, batasan utama yang harus dijaga oleh remaja, putra dan putri saat berinteraksi di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Nah, ini nih, nggak cuma terbatas di sekolah, tapi di luar lingkungan sekolah pun juga harus ada batasan interaksi. Oke, jawabannya adalah apa? B. Menjaga pandangan, dobil basor, dan menghindari sentuhan fisik yang tidak perlu serta menjauhi teman. Betul, jawabannya adalah B. Baik. Terakhir, ya B. Terakhir ya, jawab bersama ya. Terkait dengan sumber hukum etika pergaulan. Nah, jadi kalau di dalam sekolah itu ada sumber hukumnya, yaitu tata tertib sekolah. Kalau di jalanan ada sumber hukumnya, yaitu rambu-rambu lalu lintas. Kalau di pergaulan Islami ada sumber hukumnya. Oke, baik, kita coba lihat sumber hukum etika pergaulan Islami. Dalil utama yang menjadi sumber rujukan dan pedoman tertinggi bagi umat Islam dalam menentukan etika dan perilaku yang baik dalam pergaulan adalah jawabannya C. Apa itu? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini yang menjadi rujukan kita dalam beretika dan juga berkomunikasi Islami. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan fokus ke layar kanan. Masih materi sedikit. Setelah itu nanti kalian secara kelompok para pemberikan tugas ya kalian selesaikan tugasnya ya. Baik, silakan boleh agak maju lagi sedikit ya. Tapi kalau di dalam istilah Islam, etika itu bisa dibagi menjadi dua. Ada akhlak dan ada adab. Apa yang membedakan antara adab dan akhlak? Oke, ini etika maksudnya akhlak atau adab? Etika maksudnya akhlak atau adab? Adab, betul ya. Kenapa? Karena berisi nilai atau aturan. Nah, adab itu nggak melulu tentang sopan. Betul. Lalu kaitannya dengan akhlak apa? Akhlak itu adalah buah dari etika. Akhlak itu adalah buah dari adab. Nah, jadi adab yang mendidik kalian, sedangkan akhlak adalah buahnya. Karena akhlak itu adalah sesuatu yang bersifat spontanitas, baik itu kebaikan maupun keburukan dalam suatu keadaan. Contoh, kemarin Indonesia bertanding melawan Arab Saudi, ya. Indonesia mendapatkan kesempatan mencetak gol lebih awal karena ada hukuman penalti. Ya. Ketika pemain Indonesia mencetak gol, apa yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Nah, ekspresi senangnya pasti akan melibatkan lisan, sikap, dan juga perbuatan. Ya. Secara spontanitas itu disebut dengan akhlak. Oke, ada yang punya ekspresi nggak? Kira-kira kalau ngegolin tim Indonesia ekspresinya seperti apa? Para pengen tahu?
Gimana dimaksud senang bahagianya itu gimana coba? Coba gimana? Ekspresinya gimana? Pengen tahu. Ekspresi kamu gimana? Ketika melihat timnas Indonesia mencetak gol. Oke, iya tuh, senang gitu kan? Bari, senang. Nah, yang dia udah senang itu akhlak. Apa yang dia kepalkan tangannya itu akhlak. Ya. Ada orang yang merasa senang lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka itu akhlak. Akhlaknya berarti sudah islami. Ada yang sampai ke tahap lebih islami lagi, dia melakukan sujud syukur. Alhamdulillah sampai sujud syukur misalnya gitu. Nah berarti itu juga adalah akhlak. Ya, itu akhlak. Ada nggak yang ekspresi yang lain? Ada ekspresi yang lain mungkin. Yes, hore. Atau mungkin yang lain itu karena dia sambil taruhan misalnya. Yang dia pegang adalah apa namanya timnas Indonesia, sedangkan ekspresi alamiah. Seperti misalnya kalian dikagetin, ada yang langsung marah, itu akhlak. Ada yang astagfirullahaladzim, dia tidak membalas, akhlak. Ada yang berkata-kata yang tidak sepantasnya, itu juga. Oke, yang kita pelajari adalah etika berkaitan dengan adab. Baik anak-anak sekalian, kalau ringkas aja, etika itu dibagi menjadi 4 bagian. Kalau di buku kalian, yang pertama etika atau adab kepada orang yang lebih tua, bukan orang tua, orang yang lebih tua. Yang kedua, akhlak atau adab kepada teman sebaya. Yang ketiga, adab atau etika pergaulan kepada orang yang lebih muda. Yang terakhir adalah etika pergaulan terhadap lawan jenis. Ada 4 bagian. Ya, ada 4 bagian. Masing-masing kita pahami dulu. Kenapa sih kita harus beretika? Kenapa kita harus beretika? Supaya apa? Supaya hubungan harmonis kan? Hubungan sosial harmonis kan? Kalau kita tidak beretika gimana kira-kira? Tidak harmonis, ada malah marah-marah dan lain sebagainya ya. Baik anak-anak sekalian, tentang etika ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan yang satu Adam dan istrinya, lalu Allah berikan dia kesempatan untuk berkembang biak jadi banyak, ya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk saling memahami. Tidak boleh saling ngomong-ngomong dan sebagainya. Ini apa namanya dasar dari etika. Ada lagi pelanggaran etika sekarang. Pelanggaran etika, kalau pelanggaran etika kepada orang yang lebih tua apa contohnya? Ada yang tahu? Ngomongnya tidak sopan. Ada lagi yang lain? Ngomongnya dengan suara keras. Betul. Ada lagi yang lain? Hah? Memotong pembicaraan. Ya, itu semua pelanggaran etika kepada orang yang lebih tua. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Ya, Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah perintahkan manusia kita semua untuk yang pertama bertakwa, lalu yang kedua berbuat baik kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Dan janganlah kita berkata kepada orang tua kita ataupun kepada orang yang lebih tua dari kita, baik itu guru maupun guru. Ya. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki etika terhadap orang yang lebih tua, dia bisa terancam terhadap dosa besar yang kedua. Dosa besar yang kedua itu durhaka kepada orang tua. Dosa besar yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah. Dosa besar yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak termasuk golongan kami orang yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua dan tidak menyayangi kepada orang yang lebih muda. Jadi hukumnya boleh nggak tidak beretika
Baik anak-anak sekalian, selanjutnya parakah ingin kalian membagi kelompok ya? Ada 4 tadi. Siapa yang mau kalian bagian yang pertama tadi? Etika pergaulan terhadap orang yang kedua. Yang kedua, etika pergaulan terhadap teman sebaya, kelompok siapa yang mau? Yang ketiga, etika pergaulan terhadap orang yang lebih muda, siapa yang mau? Yang ketiga, yang keempat, yang lawan ini. Oke. Tadi Ega mau yang mana? Yang lebih tua. Di mana? Teman sebaya, boleh. Hah? Yang pertama apa? Yang lebih tua udah diambil tadi. Teman sebaya. Teman sebaya udah. Lebih tua udah. Paling lebih muda ya, lebih muda kamu. Jadi lawan jenis ya, sama lawan jenis ya. Baik, tugasnya apa Pak? Tugasnya kalian mencari pakai handphone boleh. Ya, mencari apa? Mencari yang pertama sumber rujukan, sumber hukum untuk masing-masing topik yang kalian cari. Ya, cari di ayat Al-Quran surat berapa, ayat berapa, hadisnya ada enggak? Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Satu kelompok itu berapa HP? Bebas, mau semuanya pegang HP nggak apa-apa. Jadi betul-betul semuanya berkontribusi. Para berikan waktu 5 menit, kalian sudah bisa menyelesaikan karena handphonenya sudah bagus. Ya, oke. Baik nih, jadi ini lembar kerja peserta didiknya satu kelompok satu. Jadi kerja ini bareng-bareng ya, carinya bareng-bareng. Silakan. Ini sama nggak kelompoknya? Sama ya. Oke. Baik, silakan. Oke. Kita mau berburu dalil ya. Kita mau berburu dalil dulu. Oke, waktunya 5 menit ya. Dimulai dari sekarang ya. Oke. Nanti waktunya setelah 5 menit yang sudah selesai kita boleh istirahat dulu ya. Berarti istirahat dulu. Silakan. Ada pertanyaan nggak Pak? Ini dicari semua Pak? Atau cuma topik kita doang Pak? Ada yang nanya gitu nggak? Nggak. Ada. Kalau kita lihat dari LKPD-nya, itu semuanya tadi ya cari. Tapi masing-masingnya cukup 1 ayat dan 1 hadis saja. Baik, karena waktunya sudah habis, nanti kalian lanjutkan lagi setelah istirahat ya. Kalian istirahat dulu, setelah itu kita lanjutkan lagi ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah istirahat dan kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita di hari ini. Tadi sebelum istirahat kalian sudah diberikan lembar kerja siswa atau LDKS atau LDKPD untuk berburu ayat minimal dari tema atau topik yang kalian sudah tentukan ya. Oke, sekarang waktunya kalian menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan. Kelompok siapa dulu nih yang sudah selesai dan mau menyampaikan hasil temuan dari dalil baik Al-Quran maupun hadis? Ya, kelompok siapa dulu? Sudah selesai ya? Sudah? Minimal topiknya sendiri sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok 2 berjualan untuk menunjukkan hasil tugas yang kami kerjakan. Dalil ayat atau hadis tersebut. Ayat atau hadis Al-Isra ayat 23. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Isi atau topik dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Oke, baik, itu hadis dan ayat tentang etika pergaulan terhadap siapa? Mana yang lebih tua? Kepada orang yang lebih tua.
Dua. Baik. Semuanya. Keren. Terima kasih. Nanti dikumpulkan ya. Baik, selanjutnya para mau kalian menyimak salah satu contoh pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat. Kita lihat ya. Kita lihat nanti kita diskusi tentang kira-kira tanggapan kalian seperti apa. Ya, contohnya tadi yang judul tadi jadi kan nih, bagaimana bentuk etika dan komunikasi Islami yang diterapkan oleh siswa di sekolah. Masukin topiknya, bagaimana bentuk etika dan komunikasi Islami kepada lawan jenis ya oleh siswa di sini. Kalian boleh ambil minimalis, boleh Pak, berapa aja Pak? Iya, berapa aja. Satu boleh Pak, boleh. Dua boleh, tiga boleh. Contohnya barangkali itu tiga. Lihat, aspek etika komunikasi, mengucapkan salam. Ada nggak di situ mengucapkan salam? Ada mengucapkan salam. Ya. Penerapan oleh siswanya kapan? Sering dilakukan. Jadi berarti pertanyaannya sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Nanti kan akan terlihat pilihannya lebih banyak mana mereka menjawabnya. Ya, jadi kalian saring dari etika pergaulan itu yang mana yang sekiranya mau kalian ambil, kalian fokus untuk kalian amati. Paham? Jadi nggak semua poin. Kalau jadi ada 10 poin, 10 poin yang masukin, nggak usah pusing kalian capek. Apalagi kita masih SMP, kita melakukan penelitian sederhana. Yang penting kita bisa mengamati, kita bisa tahu kok ternyata di sekolah kita itu masih banyak yang belum terangkat dalam Islam. Itu sih yang penting saya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Oke, lanjut ya. Baik. Nah, ini terakhir kesimpulan. Ya, jadi nanti kalian harus simpulkan bagaimana hasil dari penelitian kalian. Nah,